Halo guys, jadi kita akan coba caranya untuk belajar tentang raster. Raster tuh bisa diapain aja sih. Sebelumnya kalau raster tuh filenya pakai DEM ya guys. Kalau downloadnya bisa di Open Topography aja. Ini bisa pilih daerah mana aja dan bandnya sampai akurasinya sampai 30 meter. Jadi ya nggak terlalu HD jadi nggak masalah. Atau bisa download di kalian bisa download di Earth Explorer USGS. Caranya eh, ini misal aku add coordinate, misal use map. Nah, saya mau daerah Amerika ini, terus ini kalian bisa download macam-macam. Sebenarnya DEM juga ada di sini. Ada pilih SRTM, di sini juga ada. Peta yang satelit dari ini ada Landsat, Landsatnya yang 8 dari segala macam ada. Terus juga DEM juga ada. Yaitu salah satu, salah dua alternatifnya. Di sini udah ada ke download. Ini masih data mentah. Apa data mentah ini kita bisa apain aja sih? Di sini tuh kalian buka menu raster. Berbeda dia nggak ada bandnya. Raster kalkulator tuh khusus untuk band. Ya, yaitu Sentinel, Landsat dan kawan-kawan. Ya, itu terus di sini nih ada jujur ada beberapa fitur yang cukup berguna ya dari sini. Kalau yang kayak tugas yang UAS itu kan dia ada dalam bentuk slope, hillside, dan lain-lain ya. Nah, kali ini kita akan coba satu-satu ya kayak gimana ya. Itu maksudnya gimana gitu. Kita coba dari aspek ya. Aspek sendiri, output, kita run aja. Nah, dia akan menghasilkan ini kayak miring-miring gini. Nah, data yang kayak gini. Oke, itu untuk aspek seperti itu. Kalau misalnya disuruh aspek, oke. Terus di sini fill no data, kalau misalnya dia tuh untuk menghindari error aja kayak gimana nanti. Nah, misalkan di SCP tiba-tiba error karena data no data, itu bisa pakai tadi fill no data. Terus kalau grid, grid itu sebenarnya nggak terlalu nganu sih kayak bikin otak-otak aja sih sebenarnya. Tapi dijadiin raster. Misalnya nih grid, tadi aku udah bikin grid ya. Sebenarnya di video lain nggak masalah. eh Grid ini fungsinya, iya ini grid interpolated. Kita datanya error ini. Kalau menunjukkan ini berarti datanya error. Terus oke dah lanjut aja yang penting-penting aja. Di sini ada hillside. Hillside itu ada ketinggiannya ini. Z faktornya juga sih. Jadi data DEM itu udah ada X, Y, Z-nya. Jadinya oke lah, aman kalau soal ini. Sebenarnya nggak usah diotak-atik apa-apa, tapi terserah sih. Nggak usah diotak-atik. Dan hillside akan menghasilkan bentuk yang kayak gini. Itu jadi hillside. Oke, kalau yang lain gimana? Yang lain ada. Yang penting ini proximity. Proximity itu untuk menentukan jarak aja sih jujur. Kita coba satu-satu. Prosesnya cukup lama tapi nggak apa-apa. Oke, proximity nggak menghasilkan apa-apa. Oke, kembali ke raster. Raster analisis yang paling penting selanjutnya adalah roughness. Roughness ini kasaran ya. Nah, ini ada bentuk kayak ular-ular ini. Yang warnanya ini adalah dataran tinggi. Jelas dataran tinggi. Kalau buktinya tinggal dimatiin aja rasternya. Apakah dia bukan atau enggak bisa dicek sendiri. Terus di sini ada, oh sebentar. Di sini ada
hillside jujur. Habis ini hillside, ada sleeve. Sleeve itu apa? Sleeve itu kemiringan, ya bisa dianggap begitu. Ini hasil dari sleeve-nya sendiri. Tak terlalu membantu tapi ya sudah. Warnanya juga lebih kontras. Slope, slope itu ntar saya pindahin. Slope ini yang seperti kemarin berarti menunjukkan derajat kemiringannya ada berapa. Ini rasternya putih-putih tapi kita hiraukan aja. Terus hmm, topografik, dia ada indeks. Indeks itu eh, kalau nama indeks berarti dia datanya udah sentral ya. Kalau kita pseudo color, setelah aku memilih Viridis aja, warnanya sudah kayak gini nih. Iya, oke. Kalau yang lain nggak terlalu perlu sih. Untuk projection seperti biasa projection. Terus ada yang lain, ini kontur. Dari data DM itu bisa kita eh, karena dia ada data X, Y, Z-nya, kita bisa tahu konturnya langsung aja. Dari ini tadi filenya bisa kita ekstrak dan dia akan menghasilkan hmm, garis-garis, garis-garis kontur otomatis. Dan tadi aku udah bilang ada dua cara untuk menghasilkan kontur. Kontur tuh bisa pakai point cloud. Point cloud ya dari X, Y, Z, bisa pakai lidar atau kalau pakai teknologi. Yang ini cara manual aja sih. Iya. Nah, ini dia hasilnya tunggu-tunggu. Hmm, dan kita bisa matiin. Nah, terlihat garis-garis kompleks di sini. Nah, ini kontur, guys. Kontur ini kayak gini. Terus ada yang unik dari sifat dari kontur kalau kita buka di properties, dia labels, kita buka labels, single labels di sini, itu bisa muncul angka koordinat elevationnya. Caranya dipilih ini LF. LF, nah, kita bisa edit-edit dikit mungkin nih. Aja biar nggak gede. Kemudian loading. Eh, seharusnya dia akan muncul angka ini konturnya ini berapa itu bisa muncul kalau kita pakai fitur yang bisa muncul. Wait, apakah di LF, di ID, kita coba apply aja. Oh nggak ada. Eh, di labels, oh nggak ada. Rule base, oh, nggak ada di rule base. Ya secara logisnya itu bisa sih, setahu bisa. Oke, untuk raster sih seperti itu. Terus sambil nyambung aja mungkin ke bikin peta ya, layout peta ya. Itu gimana jujur nih, bikin layout peta. Kita buka tadi filenya. Yes, yes, yes. Mana tadi? Oh, ini output. Ini kan kurang kurang menarik ya. Dari DEM ini kita kan kasih warna. Kayak pseudo color. Ini sedikit sedikit div aja. Pseudo color. Kita buka create new color ramp, CPT city, topografi, elevation. Aku malah lebih milih itu jujur DM screen ya. Karena biru itu kita daerahnya dataran dataran ya tanah semua jadi ya gak ada air ngapain ada warna biru di sini nggak perlu tapi ada screen aja. Terus kalau biar cantik sih jujur aku pakai kuantil ya. Di kuantil ini datanya kalian polin aja. Ya nanti walaupun agak semrawut, nah ini dia jadi kayak gini. Yang bagus kan. Aku pengen dia
kotak-kotak aja gitu misalnya daerahnya. Bisa kita eh, misal kita bikin layer baru. Ini bisa kita bisa klip dengan cuma daerah ini aja misalnya. Set, set. Oops, sorry, daerah ini aja ya misal. Ini bisa raster ini bisa kita klip. Caranya kita klip raster by max layer tadi sama caranya. Terus kita pilih max layernya. Seharusnya bisa sih, seharusnya bisa. Tapi kita coba cara raster by max layer biasa. Max layernya ini. Oh, bukan by extend, tapi kita akalin dengan calculate from layer ini. Terus ini kita klik down. Set, kotaknya harusnya ada di sini. Aneh sih. Emang aneh sih. Nah, FBDS ya pokoknya bisa gitu. Oke, Don.